الحمد لله الواحد القهر العزيز الغفر مكور الليل على النهر تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصيرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak dan Ibu pengurus, nenek mama, alim ulama, para orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, yang insya-Allah pada malam hari ini kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan rasa syukur tak bosan kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan melihat satu hikmah terkait dengan hubungan antara bulan yang sedang kita jalani Sya'ban dengan nanti Ramadan yang akan kita jalani. Karena mungkin terkait dengan keistimewaan bulan Sya'ban sudah sering kita dengar. Terkait dengan kemuliaan bulan Sya'ban sudah banyak dikaji oleh guru-guru kita, bahwa di bulan inilah setiap amal dilaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menarik Bapak Ibu, ada satu ungkapan dari Syekh Mustafa At-Talabusi. Di dalam kitab beliau As-Siyam mengatakan bahwa ketika perintah ibadah berpuasa di bulan suci Ramadan itu diturunkan oleh Allah di bulan Sya'ban, kata beliau. Ayat yang sering kita dengar, ayat yang sering dan bahkan sudah kita hafal dengan ayatnya, kutiba alaikumusiyam. Ayat ini diturunkan tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Maka apa yang menarik dari kaitan antara Sya'ban dengan Ramadan ini? Kalau kita perhatikan amalan-amalan yang lain, rata-rata setiap amalan turun langsung dikerjakan. Misal, bilakah kita mulai menunaikan ibadah salat ketika Nabi menjemput salat itu dalam Isra' dan Mi'raj, dapat perintahnya esoknya langsung dikerjakan salat itu. Dulu kiblat kita menghadap ke belakang tu, ke Masjidil Aqsa. Lalu turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, palingkan wajahmu ke Masjidil Haram, kata Allah. Langsung Nabi berputar menghadap ke Masjidil Haram. Ibadah-ibadah yang lain rata-rata turun perintah langsung dilaksanakan. Tapi yang menarik dengan ibadah yang akan kita jalani nanti, yaitu Ramadan, menariknya perintahnya turun di awal bulan Sya'ban tanggal 2 Sya'ban, tapi baru akan dikerjakan 1 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 1 Ramadan. Maka apa hubungan, korelasi, hikmah di balik ini semua? Tidak mungkin rasa-rasanya saat ibadahnya diperintahkan, lalu Nabi duduk-duduk selama 1 bulan sampai masuk bulan Ramadan. Tidak mungkin. Ternyata ada hikmah. Kenapa ada jarak antara 1 bulan perintah dengan pelaksanaannya di sebulan kemudiannya? Menariknya Bapak dan Ibu, kita ambil di Quran surat kedua Al-Baqarah
ayat 183, ayat yang sudah sering kita hafal. Kutiba alaikumusiyam. Allah wajibkan kita berpuasa ini dengan lafaz as-siyam. Nanti ditemukan dalam Quran. Di dalam Al-Quran kalimat puasa ini dengan dua bahasa. Ada kalau disebut dengan saum, ada kalau disebut dengan siam. Disebut istilahnya dengan saum hanya tersebut satu kali saja di Quran surat Maryam ayat ke-26. Sedangkan Allah sebutkan dalam istilah siam diulang sebanyak 8 kali dalam Quran. Ada juga nanti dalam bahasa lain seperti bahasa tasumu ataupun faliyasumhu. Tapi nan akan kita bahas, kenapa Allah memerintahkan kita ibadah puasa di Ramadan? Lafaz nan dipakai adalah siam, bukan saum. Padahal secara terjemahan saum artinya menahan, siam pun artinya menahan. Apa bedanya kira-kira? Ternyata ulama menjelaskan, kalau disebut dengan istilah saum, itu cuma sekedar menahan tapi tidak ada tuntunannya. Misal Bapak Ibu makan minum sehari itu lai mengecek-ngecek dan nindak. Ketika makan minum lai mengecek-ngecek dan nindak sehari itu, pokoknya ambo makan minum yo, tapi nan sajak terbit matahari sampai terbenam matahari, ambo ndak ke mengecek-ngecek yo sia-sia ada. Tu saum namanya. Maka disebut istilah dengan saum namanya. Makanya nanti di Quran surat Maryam ayat 26, ketika Maryam bernazar kepada Allah, inni nazartu lirrahmani sauman, saum kalimatnya. Aku bernazar kepada Allah. Apa nazarnya? Saum, berpuasa. Manga puasanya Sayyidah Maryam? Falan ukallimal yawma insiya, tidak berbicara dengan orang sehari pun. Maka kalimat yang dipakai adalah saum ketika itu. Tapi kalau Allah menyebutkan dengan istilah siam, apa makna dari siam? Berarti kalau bahasanya siam, menahan. Tapi menahan ini punya tuntunan, cara-cara dan aturan yang sudah Allah tetapkan. Itu bedanya. Saum sekedar menahan saja. Tapi kalau siam, menahan tapi ada aturan, ada tuntunan, ada cara-cara yang sudah Allah berikan. Dan inilah hikmah kata para ulama. Kenapa kemudian perintahnya turun tanggal 2 Sya'ban, tapi baru dikerajokan 1 bulan kemudian? Hikmah yang pertama, agar manusia di awal-awal bulan Sya'ban atau 1 bulan Sya'ban itu mengkaji berkaitan dengan ilmu-ilmu tentang Ramadan. Itu hikmah pertama. Jadi mengaji tentang berkaitan jo Ramadan itu bukan masuk Ramadan, tapi lah mulai sejak tanggal 1 Sya'ban kajilah nan berkaitan jo Ramadan. Nah, kadang itu nan dikecek Nabi di awal hadisnya, yaghfulun nas, umatku tu salahnya lalai tiba di bulan Sya'ban ini. Umatku tu di bulan Sya'ban ko banyak bersantai-santai. Bangkok bersantai-santai ya Rasulullah, menunggu-nunggu bulan Ramadan ketiba, kata beliau. Nampak buktinya sekali Bapak Ibu. Nampak buktinya. Sering dia awak tadanga asalah ke masuk puasa, anan terucap. Kanyang-kanyangan lah makan kini awak ke puasa sebantali. Balapir selero sehari itu. Kadang kemudian dibuatkan itu, buatnya, jalan-jalan lawak dulu, pai raun-raun lawak dulu, wak ke puasa lagi, puih no pai main lawak dulu. Itu nan dimaksud Nabi yakfulun nas. Padahal hikmahnya perintah turun awal Sya'ban
Sebulan kemudian baru dilaksanakan. Apa gunanya ada jarak antara perintah dengan pelaksanaan 1 bulan? Supaya dalam jangka 1 bulan itu kita bersiap-siap dengan ilmu-ilmu tentang Ramadan. Itu yang disiapkan. Kadang dia kan dari ke tahun ke tahun kan itu sepenyakitnya. Lah 10 hari puasa di Ramadan, baru muncul pertanyaan. Kalaulah witir kami sudah tarawih, beko malam tahajud, lai boleh aja witir sudah itu lai. Itu saya tanya tiap tahun akhirnya. Dan pertanyaan itu muncul bila sajaklah masuk Ramadan. Nanti muncul nanti pertanyaan lainnya. Apa pertanyaannya? Lah 8 hari puasa di Ramadan. Baru muncul pertanyaan. Tadi talaluk sampai subuh ndak sempat berniat puasa. Lah sah je puasa itu? Itu pertanyaannya. Lah 15 hari puasa. Baru muncul pertanyaan nanti. Apa pertanyaan 15 hari sudah berpuasa? Muncul. Tadi nak sengaja talulua ia ketika kumua-kumua ketika baulua. Alaisah je puasa itu. Pertanyaan-pertanyaan mode itu tidak lagi muncul dan dibahas selama Ramadan. Allah lah mengatakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu bila membahasnya 1 bulan di bulan Syakban. Itu hikmahnya. Karena tidak mungkin Bapak Ibu, anggaplah modeko kini. Awak tidak pernah puasa sekalipun. Alun pernah. Baanan puasa tu awak tidak tahu. Caranya awak tidak tahu. Dicuba pun tidak pernah. Lalu sembahyang tarawih pun awak tidak lo pernah. Tiba-tiba turun perintah Allah malam kini. Bapak Ibu, mulai besok diwajibkan puasa 30 hari ke depan. Dan dianjurkan sembahyang malam sebanyak 30 hari ke depan. Kira-kira oleh katalog dia awak ni? Ni taluk atau tidak? Tidak taluk dia awak. Andai pun taluk dia awak, kini malam kini turun perintah, besok di kerajaan pasti muncul banyak pertanyaan. Itu baca niatnya. Itu nanti baca niatnya. Niatnya sekali untuk 30 hari ko atau per hari. Lalu seandainya nanti niatnya lupa, apa kau bisa dengan niat di awal? Nanti caranya kok sakit kan? Nanti kok berjalan jauh kami caranya. Muncul pertanyaan pada itu. Itulah hikmah diturunkan perintahnya di awal Syakban, baru dikerajokan di awal Ramadan. Ada jarak 1 bulan. Gunanya 1 bulan itu mengkaji tentang Ramadan sedolahnya. Itu dan disuruh. Jadi tiba di bulan suci Ramadan itu tinggal beribadah dengan tenang siapa lain. Tinggal beramal dengan indah siapa lain. Lupa awak berniat malam. Lah tahu dia awak ilmunya sekali dia awak lah mengaji di Syakban. Kemudian sedang sakit awak misalkan. Lah tahu awak ilmunya sekali kan awak kaji waktu di Syakban. Waktu kemudian dalam perjalanan awak lewat 2 marhalah, apa boleh membatalkan puasa? Bagaimana cara membatalkannya? Lah tahu awak ilmunya, kanalah awak kaji selama bulan Syakban. Ajan muncul pertanyaan-pertanyaan itu lagi selama di bulan Ramadan. Tidak di Ramadan mengkajinya. Itu kata para ulama. Bagi contoh Bapak Ibu, kau perlu mengkajinya supaya nanti saat masuk Ramadan itu muncul istilah marhaban ya Ramadan. Apa arti marhaban Bapak Ibu? Secara terjemah mungkinlah selamat datang. Tapi makna marhaban itu tidak cuma sekedar selamat datang. Nanti ambo terangkan. Bila awak baru boleh mengucapkan marhaban itu. Nanti ambo terangkan. Perlu dikaji tentang Ramadan itu sejak Syakban. Sehingga nanti saatlah masuk Ramadan, tenang wak beribadah leh. Tinggal beribadah sekeraja wak leh. Apa contohnya? Nanti di Quran Allah sebutkan Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridan, siapa di antara kalian yang sakit, au ala safar, atau sedang di dalam perjalanan, lalu tidak sanggup berpuasa dek sakit, ndaklah sanggup berpuasa dek dalam perjalanan musafir, maka diberikan keringanan, boleh tidak berpuasa, tetapi fa'iddatun min ayyamin ukhar,
ganti di hari nan lain. Kini wak caliak, andai dalam perjalanan ba'a caro membatalkannya. Karena kau banyak terjadi kau Pak Ibu, banyak terjadi. Ternyata kata Imam As-Sirazi di dalam kitabnya Al-Muhazzab, jika orang sedang dalam musafir berpergian di bulan suci Ramadan, lalu saat perjalanan itu telah mampu melewati syarat-syaratnya dan ia masih sanggup berpuasa, maka afdalnya tetap berpuasa. Walaupun boleh hendak puasa, tapi kalau lain masih taluk je baru afdalnya tetap berpuasa. Dan andai tidak mampu berpuasa, cari syaratnya dulu. Apa syaratnya? Dan pertama kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, jarak perjalanan itu lebih dari 4 burud atau 16 farsah, sekitar 81 kilo. Berarti kalaulah jalan wak lebih 81 kilo, itulah ada syarat keringanan untuk tidak berpuasa. Syarat yang kedua kau nan sering lupa. Kalau seseorang sudah berniat untuk bisuak kapai, misal malam kini bisuak puasa kau, anggap saja kini bulan suci Ramadan dulu, bisuaklah rencana wak kapai, kama wak kapai ke Padang, lah do rencana kapai. Dan sudah berniat pula awak untuk tidak berpuasa. Lah berniat lo awak untuk tidak berpuasa. Dek jarak yang ditempuh lah boleh untuk tidak berpuasa. Kalau malam kini awak lah berniat untuk jalan bisuak dan lah berniat pula untuk tidak berpuasa, maka kapankah bolehnya kita tidak berpuasa? Mesti keluar dari nagari awak ko dulu sebelum waktu subuh masuk, tu syaratnya. Anda boleh madiko no. Besok ke ke Padang cah. Besok pada antilah puasa dak taluk dak puasa dah. Ala tabik matahari di rumah je baru. Ala jam 7 hari di rumah je baru. Jam 8 hari di rumahnya. Jam 9 baru berangkit ke pasar. Jam ke Padang. Jam 9 ke Padang tu dia tioto babatan puasa. Ndak boleh batal macam itu. Karena kalaulah memang niat untuk tidak berpuasa, sebelum waktu subuh lah harus keluar dari nagari tempat awak tinggal. Itu syaratnya. Kan banyak orang wanita Bapak Ibu, bilanya membatalkannya. Ketikulah berjalan dari pagi, nyoba niat ke besok nak puasa. Lebih suat niat berjalan, besok niat untuk indak puasa. Tiba subuhnya di rumahnya baru. Sampai jam 7-nya puasa je baru. Jam 8-nya puasa je baru. Jam 9 berangkitnya joto. Ketika jam 9 berangkit joto, di jalan dibatalnya puasanya mereka. Tidak boleh seperti itu. Kan kaji-kaji model tu nan dikaji selama bulan Sya'ban. Harus keluar dari nagariat dulu. Jadi Bapak Ibu, kalaulah berniat kamambatan puasa di awak musafir, maka sabalun waktu subuh keluar dari nagari ko dulu. Nagari Sungai Puah. Keluar dari Sikor arah ke Padang ke Sinan nanti Bapak Ibu. Apa nama daerah luar dari Sungai Puah itu? Laban Mampu. Ambillah keluar dari situ, barulah nanti dikatakan boleh tidak berpuasa. Karena kalau di rumah jawab baru tu masih status wa'alun musafir ni. Sama kajinya je jamak salat Bapak Ibu. Orang baru boleh menjamak salat tu bila ketikalah keluar dari negarinya. Ndak boleh orang menjamak salat jam 2 balik hari ke Padang wak lepak agece apa ne tangguang wak ke Padang ndak bekolah itungguan banalah masuk sembahyang zuhur bana wak dulu, akhirnya ditunggulah zuhur di rumah atau di masjid awak ke salat zuhur wak di masjid. Sudah wak salat zuhur langsung wak jamak dengan asar, baru wak berangkat ke Padang, maka tidak sah jamak seperti itu. Atau kemudian awak dari Padang 5:30 tiba wak maghrib di kayu tanam. Saat di kayu tanam maghrib ndak bisa berhenti because lawak jamak je Isya.
tiba di rumah jam 9:30 malam. Ketika tiba di rumah jam 9:30 malam, salat isya awak langsung awak kerajuan Jamugari menjamak. Tidak sah jamak seperti itu. Jamak itu berlaku bagi siapa? Musafir. Bajalanlah keluar dulu dari negari ko, baru boleh jamak. Tiba membatalkan puasa bagi musafir tu bila? Kalau memanglah ingin membatalkan puasa di alasan musafir, sabalun subuh keluarlah dari negari ko dulu. Itu aturannya. Itu aturannya. Oh tapi ndak do niat kami ke membatalkan do. Niat tetap puasanya. Dah ada. Amun niat tetap puasa Ramadan. Akhirnya berangkit jam 9. Awak niat puasanya. Tiba-tiba dia teoto. Ndak taluk bana sebana melawan puasa. Baru boleh membatalkan. Dengan alasan tidak sanggup. Tapi kalaulah berniat ndak ke puasanya saja malam. Sabalun subuh mesti keluar. Itu kan maknanya katamu, itu kata ulama, kaji-kaji tentang berkaitan dengan Ramadan ini dikajinya bila Bapak Ibu? Di bulan Sya'ban. Sehingga nanti di Ramadan tak ada pertanyaan-pertanyaan itu lagi. Kok sakit kami, kok menyusui, kok mengandung anak-anak awak. Awak punya anakku hamil kini ko. Tapi tak taluknya puasa tu. Caranya tu, bayar fidyah ko atau mengkada. Anda di situ lagi bertanya. Bertanyanya selama bulan Sya'ban sehingga nanti di bulan Ramadan kita ibadah dengan tenang. Maka usaha untuk mencari ilmu agar bisa tenang beribadah selama Ramadan disebutlah istilah dalam bahasa Arab dengan rahaba. Usaha awak mencari ilmunya disebut dengan tarhib namanya. Pernah Bapak Ibu dengar istilah tarhib Ramadan? Tarhib Ramadan itu kesungguh-sungguhan awak mencari ilmu supaya nanti di Ramadan awak bisa ibadah dengan tenang. Itu tarhib Ramadan. Di tarhib itu bukan cuma sekedar duduk-duduk, kumpul-kumpul, makan-makan. Nah, itu nan tarhib. Ketika ilmunya sudah dicari, ketika kemudian ilmunya sudah dicari, dan ilmu itulah kita pahami, lalu kemudian makna keduanya, amalnya lah kita latih pula, amalnya lah dilatih, ilmunya lah dipelajari, lah lengkap sadualahnya, baru ucapkan marhaban ya Ramadan. Apa itu marhaban? Secara makna marhaban itu, ya Allah, ambolah siap ya Allah. Ilmunya lah ambo pelajari, amalnya sudah ambo latih ya Allah. Ketika ilmunya dan amalnya sudah ambo latih, datangkanlah Ramadan tu ya Allah. Ambo siap beribadah dari malam hari pertama sampai hari terakhir bulan Ramadan ya Allah. Itu nan marhaban ya Ramadan. Kadang kan dia awak setiap ke masuk puasa ko, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Babuan di status itu, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. 10 hari karayo ndak pai semayang tarawih le. Cucu baru pulang na dari rantau ndak terlaki kamu saji le. Marhaban mengawak di awal namanya itu. Marhaban ko istilahnya siap tempur. Siap ya Allah, dari tanggal 1 Ramadan sampai habis ambo siap beribadah semaksimalnya Allah. Karena ilmunya lah ambo pelajari, amalnya lah ambo latih, ambo siap beribadah 1 bulan penuh ke ya Allah. Baru diucapkan marhaban. Aku orang marhaban, wak marhaban pula. Orang mengucapkan marhaban ya Ramadan, wak marhaban ya Ramadan pula. Tapi beko 5 hari karayo, tak payah semayang terawih le. Kamale pai ke pasar malam-malam mencari baju rayo. Marhaban mengawak namanya di awal dulu. Itu yang ambo maksud. Marhaban itu diucapkan kapan? Ketika ilmunya lah awak siapkan dan awak siap dengan amal-amalnya. Itu dan marhaban ya Ramadan itu. Jadi selama bulan Sya'ban ku Bapak Ibu, tidak cuma sekedar beribadah, tapi menyiapkan ilmunya. Siapkan pula amal-amalnya. Amal nan disiapkan, kata Nabi, nan paling utama adalah berpuasa. Puasa paling utama. Kenapa puasa ini nan paling utama? Karena disebut nanti di dalam
kitab khusus yang membahas tentang keutamaan tentang bulan Ramadan. Ada satu kitab Al-Yaqut wal Marjan. Nama kitabnya Yaqut wal Marjan, berbicara tentang keistimewaan keutamaan bulan Sya'ban saja. Di dalam kitab itu beliau mengutip pendapat dari Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Walama kana Sya'banu kal mukaddimati li Ramadan. Yang bulan Sya'ban ini mukaddimah untuk Ramadan. Apa nan disuruh ketika bulan suci Ramadan, itu loh nan disuruh ketika di Sya'ban. Puasa di Ramadan, maka di Sya'ban pun berpuasa. Latih apa kok mesti dilatih? Sama mandeko Bapak Ibu. Ada orang bapak-bapak berdua orang hari Ahad besok kapai kai kui pacu lari. Ahad besok atau seminggu lah kai kui pacu lari. Umurnya sama-sama 50 kedua-duanya. Yang umur sama 50 apa yang surang ke? Mulai kini latihannya tarikh. Setiap pagi olahraga, sore olahraga, makan makanan bergizi, istirahatnya cukup. Deknya kai kuik pacu lari. Apa yang surang lai? Golek-golek sen kerajanya. Golek-golek sen makan minum lalu, makan minum lalu, makan minum lalu. Pada itu sen sampai hari Ahad besok. Tibalah di hari waktu pacu larinya, pacu lari berdua ko. Kira-kira mana sasangok apa yo? Nan laluk tadi. Amode itu lo masuk Ramadan nanti. Kalau ndak dilatih lo amal sejak bulan Sya'ban, masuk Ramadan. Sehari puasa baru tengah hari. Malawan na puasa dan sekali ke kecil. Abang kok malawan puasa dan sekali ke? Dek tidak dilatih sejak awal Sya'ban. Nanti ketika hari pertama puasa baru, dek puasanya malawan, langsung lari ke pasar pabukuan hari pertama itu. Tiba di pasar pabukuan, 5 plastik di tangan suuk, 5 plastik di tangan kida bawa pulang. Dek saking melawannya puasa. Kenapa dek tidak dilatih sejak bulan Sya'ban? Adi Sya'ban kini ko yang sedang wak jalani kini ko, bulan penting tentang keadaan kita bagaimana nanti di Ramadan. Kalau bulan ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan harap Ramadannya akan sempurna aja. Kalau bulan ini tidak dimanfaatkan dengan ilmu dan amalnya, maka jangan harap akan mulus saja Ramadannya, tidak. Mulailah beramal dari kini. Itu dan diamalkannya puasa seperti hadis-hadisnya dan disebut oleh Aisyah, wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu min fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Ambil hadis yang lain nanti, fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Bahkan Nabi itu berpuasa, aku lihat hampir sebulan penuh beliau berpuasa. Di hadis yang lain pun nanti disebutkan Nabi pun berpuasa paling banyak di bulan Sya'ban. Tapi bertemu lo hadis cik lain. Apa hadisnya? Izan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila masuk pertengahan bulan Sya'ban, jangan puasa jolai kecik Nabi. Adalah hadisnya. Hadis dari Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi banyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Tapi hadis nanti dalam riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah, izan tansafa Sya'ban, kalaulah lewat setengah dari hari bulan Sya'ban, fala tasumu, jangan puasa jolai. Berarti kalau hadisku nampak-nampaknya lah sampai Sya'ban tanggal 5 balik, tanggal 6 balik sampai habis, jangan puasa jolai. Kan yang itu Bapak Ibu? Nampak-nampaknya. Tapi untuk menjelaskan makna hadis ini, kita butuh ulama. Ulama lah dan menerangkan nanti makna ndak buliah. Itu gunanya awak kau mengaji tapi lewat ulama. Kenapa ngaji lewat ulama? Karena yang paling paham dengan Quran, paling paham dengan hadis Nabi itu cuma ulama. Maka bohong orang kalau ada orang mengatakan, oh ndak perlu kecil ulama itu. Awak kalau mengaji kau langsung selah ke Al-Quran, langsung selah ke hadis Nabi.
Tak perlu ulama tu. Ulama tu nya manusia biasa, ada mungkin salah, tapi Quran dan hadis ko tak mungkin salah. Quran dari Allah, hadis dari Nabi. Batu mengaji tu langsung ke Al-Quran dan Sunnah. Tapi nan jadi pertanyaan, siapa yang bisa memahami Quran ini secara langsung? Siapa yang bisa memahami hadis ko secara langsung kalau bukan ulama? Bagi contoh Bapak Ibu, ko supaya ndak salah wak. Anu banyak je hari ini orang yang model itu. Ambo bertemu dengan orang di dekat Pasir itu. Ambo salat zuhur waktu itu. Siap salat zuhur, ditanya dek beliau, maja di Pasir. Ya ambo maja Pasir Pak. Agak Bapak, di Pasir tu mazhab yang dipakai itu mazhab Syafi'i Pak. Oh berarti kuik ke Imam Syafi'i ya ulama. Ya Pak. Masalahnya Pak, kalau ambo ndak perlu ambo kecil Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i ambo ndak dia ambo dah. Imam Hanafi ambo ndak, Imam Malik ambo ndak. Pokoknya ulama-ulama tindak dia ambo dah. Ambo cukup ke Al-Quran langsung, cukup ke hadis langsung. Bagi gambarannya mereka Pak Ibu. Buka Quran surat Al-Maidah ayat 6. Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum sampai selesai. Apabila kumtum itu dalam gramatikal bahasa Arab menunjuk ke fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il madi, kumtum. Apa itu fi'il madi? Menunjuk ke masa nan telah berlalu. Itu fi'il madi namanya. Kalimat nan dipakai oleh Allah kumtum berarti menunjuk kalimat nan telah berlalu. Maka terjemahannya, apabila engkau telah selesai menunaikan salat, maka berwuduklah, kata Allah. Amanan dulu wuduk pada semayang Bapak Ibu. Dulu wuduk baru semayang. Abaku Allah kecian, apabila engkau telah salat, lah sudah engkau semayang kecil Allah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Abaulu lah sudah telah kecil Allah. Bakok dulu sembahyang pada wuduk kecil Allah Bapak Ibu. Dia awak bakok wuduk dulu baru sembahyang. Lain tak menentang ayat Allah dan awak kerajaan kau. Itu yang ambo maksud tadi. Siapa yang bisa memahami Quran tu kalau bukan para ulama? Kemampuan kita memahami Quran tu tidak ada. Tu buktinya. Cie di kumtum saja baru apa ya awak memahami. Apalagi dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Abang kecak ke memahami kalau tak lewat ulama. Bagi contoh cik lain. Ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Allah menghancurkan penduduk pasukan bergajah itu? Mana dulu Nabi Laya pada pasukan bergajah menghancurkan Kaabah Bapak Ibu? Ada yang mengecen sama. Waktu pasukan bergajah menghancurkan Kaabah, di hari itulah Nabi Muhammad lahir. Kan yang itu sejarahnya. Atau ada yang menyebutkan Nabi Alun Laya ketika pasukan bergajah menghancurkan Kaabah. Berarti pasukan bergajah menghancurkan Kaabah ini adalah peristiwa masa lampau. Turun surah Al-Fil kepada Nabi. Mana dulu turun surah Al-Fil kepada Nabi Muhammad pada kejadian pasukan bergajah Bapak Ibu? Dulu pasukan bergajah. Karena waktu pasukan bergajah menghancurkan Kaabah, Nabi dun layalai. Kalau Al-Quran diturunkan ke Nabi, Nabi lah layya. Berarti mana dulu? Dulu pasukan bergajah. Caliak bahasa Allah. Alam tara. Tidakkah engkau melihat? Tara itu kalau caliak dalam istilah bahasa Arab lebih menunjuk ke fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Menunjuk masonan kini, jo masonan akan datang. Berarti kalau terjemahkan, tidakkah engkau melihat hari ini dan masonan akan datang wahai Muhammad bagaimana Allah menghancurkan pasukan bergajah? Kejadiannya bisuak kau atau nalah lampau Bapak Ibu? Kejadiannya lah lampau. Apa kok bisuak kau kecil Allah? Itu dan bahasa Quran itu. Itu yang bahasa Quran.
Dari mana awak bisa memahami Quran itu secara langsung kalau ndak pakai ulama? Bancar awak memahami ayat tu. Mana dulu ke? Bauluk atau sembayang ke? Sembayang tu bauluk ke? Karena awak kerajokan dulu wudu pada sembayang. Maka nan awak kerajokan kini lah penjelasan ulama itu. Awak mengecen ndak ikut ke ulama, ndak ikut ke ulama. Jadi tetap ikut ke ulama. Sama jo hadis tadi, kalau seandainya kita tidak melihat pendapat ulama, apabila masuk setengah Sya'ban fala tasumu, jangan puasa lagi. Kalau kita tidak lihat penjelasan ulama, cuma kini melihat terjemahan saja, berarti sudah tanggal 15 Sya'ban tidak boleh puasa lagi. Kan begitu. Tapi hadis ini dijelaskan oleh ulama, salah satunya Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab beliau Fiqhul Islam wa Adilatuhu mengatakan, apa kata beliau? Hadis tentang ketidakbolehan puasa setelah setengah Sya'ban itu hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak biasa berpuasa. Kalau ndak biasa puasa, ajan di kajian di paso-pasoan mana puasa di Sya'ban lain. Itu bahasanya. Beko di paso-pasoannya puasa Sya'ban. Puasa. Tanggal 29 Sya'ban mendamam badan. 10 hari ndak ikut puasa Ramadan akhirnya lain. Puasa wajibnya tinggal gara-gara memasukkan puasa-puasa di bulan Sya'ban. Tapi bagi orang-orang yang terbiasa berpuasa, seperti kata Syekh Wahbah Zuhaili, orang yang menunaikan puasa dahar, orang yang menunaikan puasa Nabi Daud, Senin Kamis, atau puasa mengqada, puasa nazar, tetap diperbolehkan berpuasa walaupunlah lewat setengah Sya'ban. Itu nangka dilatih banyak amal lagi Bapak Ibu. Banyak amal. Tu puasa cik baru itu. Lalu nama lainnya amalan yang di kerajaan di Ramadan, salat malam, sejak Sya'ban melatihnya. Yang di kerajaan baca Quran, sejak Sya'ban dilatihnya. Inilah hikmah kata para ulama. Kenapa jarak antara 1 bulan perintah dengan pelaksanaan itu ada jarak 1 bulan? Gunanya dan 1 bulan Sya'ban ini mempersiapkan diri kita menyambut Ramadan. Jawab apa disiapkan? Siapkan ilmunya, siapkan pula amalnya. Kaji ilmunya sadalahnya jak kini, rukun puasanya, yang membatalkan puasanya, yang makruh bagi orang puasanya. Kaji sadalahnya kini semuanya. Kaji dan latih amalnya sejak kini. Kalaulah dilatih amalnya, lah disiapkan ilmunya, barulah berucap marhaban ya Ramadan. Itu hikmahnya. Jadi Sya'ban ko jangan dianggap bulan biasa saja. Jangan dianggap bulan santai-santai jangan dianggap bulan tak penting. Penting bulan Sya'ban ini bagi nanti kebiasaan kita selama di bulan suci Ramadan. Lah cukup tu Bapak dan Ibu. Cukup Ramadan tahun patang tu awak beribadah manangka capek sudah saja. Cukup. Kalau tidak dilatih salatnya, nanti di Ramadan mau dituju, mak semayang, musajid musalah, musalah lah batu, musalah aku capek sih, musajid lama mana? Masalah masuk bulan Ramadan masih mencari nan capek-capek je baru. Aman yang dia ambil encak semayangnya, itulah encak batu, ayatnya pendek-pendek, sinan panjang-panjang. Masalah masuk bulan Ramadan masih mencari mod itu, kan rugi wah nanti. Maka jangan keluarkan, makanya ambo sarankan. Ambo setiap masuk Ramadan itu, ambo sarankan buat agenda Ramadan sejak kini. Yang buat agenda Ramadan tu yang penting sia awak yang penting. Anak-anak sekolah yang jadi anak SD itu non perlu agenda Ramadan. Yang lebih perlu agenda Ramadan tu awak. Beli buku sampai puluh, ambil halaman pertama sembayang-sembayangnya. Kaluan sembayang sunat sehari itu. Duha, syuruk, 2 balik rakaat dan rawatibnya, tahajudnya, salat sunat tahiyatul masjidnya, salat kemudian wudunya, keluarkan sadalahnya. Nanti dan hari pertama checklist mana lain mana nindak. Duha lain tadi, syuruk lain tadi, rawatib 2 balik banyaknya. Hampir tak kerajuannya. Nan hampir lain tak ada tak kerajuan, 6 lihat ada tak kerajuan dah. Nanti di tahajud
Lah, ndak terjaga tadi malam dah. Ndak usah checklist dulu. Gunanya bukan di kumpulan, ndak. Gunanya bertunjuan Bapak Ibu, bertunjuan nanti. Di halaman kedua, boleh di sinan bara ayat Quran nan wak baca di hari pertama. 50 ayat, baik 90 ayat. Halaman ketiga, berapa sedekah nan wak keluarkan di hari pertama? 5,000, baik 5,000. Gunanya malam sebelum tidur buka catatan itu. Anan ndak tak kerajuan, rawatib ndak penuh tak kerajuan, tahiyatul masjid ndak lo ado, wudu ndak lo ado. Lalu sedekah wak cuma 5,000 sehari ke. Quran wak 50 ayat sehari ke. Malam sebelum tidur minta ke Allah, ya Allah, mohon bantu hambamu ini mengerjakan anan ndak tak kerajuan di hari pertama ke, ya Allah. Tolong bantu hamba mengerajuan di hari kedua, ya Allah. 50 ayat hamba baca Quran kini, ya Allah. Tolong bantu hamba besok baca Quran lebih dari 50 ayat, ya Allah. Kalau 5,000 hamba sedekah mampunya kini, ya Allah. Besok lagi hamba rezeki supaya hamba bisa sedekah lebih dari itu, ya Allah. Baru lalu minta ke Allah dulu. Kadang awak beribadah kau tak minta sehingga sulit mengerjakannya. Bapak Ibu kan pernah tes. Cubalah malam tu kalau minta jagoan ke Allah, tersinta malam tu Bapak Ibu. Itu buktinya, ya Allah, ambo ka sembahyang tahajud, tolong jagoan mau ke malam. Nan selama ko lalu saya tak tahu jam 3 tu, nan sekali tu pasti tersinta jam 3. Karena minta ke Allah. Sama je ibadah Ramadan. Kenapa ibadah awak tu dari hari pertama, hari kedua sampai hari terakhir tu grafiknya menurun? Kenapa grafiknya menurun? Dek sebelum tidur malam awak tak minta ke Allah. Minta ke Allah tu malam. Yang sanggup melaksanakan ibadah tu bukan awak, Bapak Ibu. Awak tak sanggup puasa. Awak tak sanggup ke mengerajuan sembahyang tu, tak sanggup. Siapa yang memberi kesanggupan? Allah Ta'ala. Maka minta kesanggupan itu ke Allah. Kalau setiap malam kalaulah meminta itu, yakin Bapak Ibu, teslah hari pertama, kedua naik grafiknya. Walaupun seketik-seketik naiknya, tapi sampai akhir naik tarikh grafiknya. Hari pertama 50 ayat, mungkin di hari kedua 55 ayat terbacanya. Hari ketiga mungkin 60 ayat terbacanya. Sedekahnya 5,000, mungkin hari kedua cuma 6,000 sedekahnya, tapi grafiknya meningkat terus. Itulah yang disebut dengan takwa di ujung Ramadannya. Kalau ndak Bapak Ibu, kamu itu Ramadan nak terhitung. Kamu itu saja puasa, nanti habis puasa alah lalai lo ke Allah Taala balik. Puasa, tiba di hari raya, andaklah ke musik-musajik le dek sibuk raya saja. Masa kamu itu si ibadah wak? Maka latih, siapkan apa kesalahan kita. Amba pun juga punya salah. Kesalahan kita tu cuma satu. Kita tidak manfaatkan Sya'ban ini sebaik-baiknya untuk persiapan menyambut Ramadan. Itu saja sebenarnya. Cubalah persiapan. Karena kini masih di awal-awal Sya'ban. Siapkan sejak kini. Masih tanggal 6-7 Sya'ban. Siapkan dari kini ilmunya, amalnya. InsyaAllah yakinlah Ramadan esok menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita, insyaAllah. Mungkin itulah Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kita berdoa semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Dan mungkin juga kita pun bertemu nanti lagi. Kalau usia panjang, badan sihat, menjelang Ramadan tidak ada lagi ketemu. Ambo pun menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Sepanjang kami kemari, kok ada ucapan perbuatan tidak pada tempatnya, kok basobok di luar kadang tak tersapa Bapak Ibu, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Ramadan esok menjadi Ramadan yang paling indah dalam hidup kita, insyaAllah. Al-Fakir ad-da'if indallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.